Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh mengenai leak untuk chapter ke-121-nya itu sendiri, yang isinya itu benar-benar gila banget ya. Pada bocoran teks untuk chapter ke-121-nya itu sendiri, kita diceritakan kalau Ruby akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga dari Tendoji untuk bertemu dengan ibu lamanya. Dimana aku masih belum tahu ya bagaimana si Ruby ini tuh mengetahui eksistensi dari Nyonya Tendoji. Namun sepertinya Ruby mendapatkan hal itu tuh ataupun informasi tersebut itu tuh dari daftar orang-orang yang terlibat di dalam proses pembuatan filmnya si Aqua itu sendiri. Nah, saat berada di depan rumahnya Nyonya Tendoji, Ruby merasa begitu sakit hati dan juga lega secara bersamaan. Melihat ibunya dulu ternyata bisa hidup bahagia sampai sekarang ini, dan bersamaan itu juga Ruby merasa sakit hati banget melihat ibunya yang bisa hidup bahagia dengan anak-anaknya yang baru. Ya, senyum tulus Nyonya Tendoji yang tidak pernah Sarina dapatkan sejak ia masih hidup dulu. Nah, bersamaan dengan adegan tersebut, sosok dari bocil gagak pun muncul lagi ya, dan menceritakan mengenai kisah dari masa lalunya si Sarina, yang ternyata sudah divonis memiliki penyakit mematikan pada usia yang ke-4 tahun dan akan segera meninggal pada usianya yang ke-10 tahun. Ya, meskipun Sarina sebenarnya mati pada usia yang ke-14 tahun sebelum dia bereinkarnasi jadi si Ruby. Dimana saat Sarina mulai merasa sakit-sakitan, Sarina dikirim oleh ayahnya ke sebuah rumah sakit yang ada di perdesaan di kota Takachiho. Ya, hal ini tuh dilakukan oleh sang ayah karena keluarga Tendoji adalah keluarga yang terpandang dan memiliki anak yang sakit-sakitan adalah aib bagi keluarga mereka. Dan selama di rumah sakit, Sarina percaya kalau ia bisa segera sembuh dan bercita-cita menjadi seorang pelari yang hebat banget nantinya setelah keluar dari rumah sakit. Namun semakin lama tubuhnya si Sarina ini tuh semakin mengalami kelelahan ataupun semakin lemah lah gitu kan, dan akhirnya ia hanya bisa melihat beberapa pertunjukan musik dengan TV yang ada di ruangannya. Dan sejak itulah ia mulai mengidolakan sosok dari Ai Hoshino yang merupakan idol yang dicintai oleh banyak orang, serta seorang gadis seumuran sama si Sarina itu sendiri yang memiliki energi yang cukup lincah untuk bergerak di atas panggung. Dan di masa-masa penghujung usianya, Sarina bertemu dengan Dokter Goro ya, dengan tulus menjaga dirinya, menjaga si Sarina itu sendiri, dan menjadi orang yang terdekat si Sarina saat itu. Sampai pada hari kematiannya si Sarina itu tiba, ibunya tidak pernah datang untuk mengunjungi si Sarina yang ada di rumah sakit tersebut. Ya, meskipun pihak rumah sakit sudah mengirimkan surat kepada Nyonya Tendoji ya untuk bisa melihat ataupun mengunjungi si Sarina itu sendiri. Dan saat Ruby pulang ke rumahnya, ia menangis di dalam kamarnya, memikirkan kenapa ia harus dilahirkan kembali dan merasakan penderitaan. Ya, Ruby juga merasa ia lebih menyukai Mama Ai daripada mamanya yang dulu, dan membuat gejolak di dalam dirinya si Ruby ini tuh kembali lagi kacau, dan ya bikin Ruby tuh jadi stres lah gitu kan. Dan di saat yang bersamaan juga ternyata Aqua dengan diam-diam melihat Ruby yang sedang menangis sambil memegang pin atau mainan kunci yang pernah ia berikan dulu pada si Dokter Goro semasa hidupnya gitu. Dan tanpa sadar Aqua mulai mengetahui kalau Ruby adalah reinkarnasi dari Sarina yang pernah menjadi pasiennya di masa sebelumnya. Menarik banget nih. Ini tinggal nunggu keputusannya dari si Aqua lagi. Apakah Aqua bakalan ngaku kalau dia adalah Dokter Goro atau enggak gitu kan? Atau setidaknya tuh nanyain lah dari mana si Ruby ini tuh dapat pin ataupun mainan kunci yang dulu pernah dia terima dari si Sarina gitu. Oh ya, kabarnya chapter ke-122 akan rilis pada tanggal yang sama dengan tanggal perilisan untuk episode terakhir dari adaptasi animenya Oshinoko itu sendiri. Itu berarti setelah chapter ke-121-nya rilis nanti di hari Kamis atau di hari Rabunya, chapter ke-122 akan libur 1 pekan lagi, dan itu artinya kita harus menunggu sampai akhir bulan ini untuk mengetahui bagaimana sikap Aqua yang akan ia ambil untuk bisa menenangkan hatinya si Ruby. Apakah Aqua bakalan ngaku atau Aqua bakalan diam aja? Dan itu menarik banget sih. So, jadi kira-kira seperti itulah isi dari leak untuk chapter ke-121 dari manganya Oshinoko itu sendiri, dan untuk pastinya kita harus tetap nunggu sampai chapter resminya itu rilis pada hari Kamis atau Rabunya gitu kan di Manga Plus. Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan seperti biasa sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Gianni.